Pemilu serentak pada Februari 2024 mendatang, banyak muncul para calon wakil rakyat yang berasal dari kalangan para artis maupun tokoh-tokoh ternama. Ya, salah satunya nama Yusuf Mansur yang kini berusaha masuk ke parlemen melalui Partai Perindo, walaupun masih banyak masalah yang menyangkut dirinya yang belum tuntas sampai saat ini. Dan memang yang saya rasakan memang ini benar-benar perkara yang istilahnya membela orang-orang yang terzolimin oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan, dari mulai Paytren, batubara, dan mungkin ada beberapa perkara lagi yang akan nanti menyusul. Dan kami juga berjuang dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga supaya ada etikat baik, ada kemauan, ada sesuatu yang harusnya Yusuf Mansur itu bisa bertanggung jawab. Modal untuk menjadi caleg di mana harus memiliki kapasitas dan akhlak yang baik tidak kamu miliki. Kamu mau berharap dipilih oleh siapa? Tidak ada lagi sudah umat yang akan memilih kamu, karena kamu itu sudah kelihatan dan sudah ketahuan. Orang-orang sudah pada tahu bahwa kamu tidak memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan pada masa lalu yang mestinya berakibat pada sekarang. Kamu tidak mau bertanggung jawab. Sikap Yusuf Mansur yang acuh dan merasa percaya diri seolah tidak terjadi apa-apa kepada para korban-korban bisnis yang pernah dia tawarkan membuat geram sejumlah pihak yang hingga sekarang masih berupaya berjuang menuntut haknya kepada Yusuf Mansur melalui jalur perdata maupun pidana. Kalau bisa saat ini jangan nyalek dulu lah. Nyalek ini kan 2024 ya Pak? Iya kan? Ya. Jangan dulu lah Pak. Bener, jangan dulu. Mending itu ngerampungin yang investasi itu diselesaikan. Fokus dulu selesaikan masalah. Bener Pak. Saya bukan sok tahu, bukan. Bener, ini dalam isi hati kecil saya ini. Ya. Saat ini jangan nyalek dulu Pak. Nyalek tuh mau gimana manapun nggak mungkin, namanya nggak keluar duit, nggak mungkin, saya nggak percaya saya. Hemat saya karena masyarakat ini kan sudah pintar Mas. Masyarakat ini sudah pintar, tentu mereka akan memilih caleg itu yang amanah, jujur, kemudian bisa bertanggung jawab. Kalau Yusuf Mansur ini kan sudah tidak bertanggung jawab Mas. Di JBN buat usaha juga tidak bertanggung jawab. Kemudian di PSI juga tidak bertanggung jawab. Kemudian di Hotel City dan banyak lagi yang lainnya lah. Saya sampai susah menyebutkan karena terlalu banyaknya ini gitu Mas. Dengar kemarin itu Yusuf Mansur itu mau jadi calegnya Perindo. Ini apa dikata gitu. Indonesia ini akan menjadi negara apa kalau mamanya caleg legislatifnya itu orang seperti Yusuf Mansur. Belum menjadi caleg aja sudah banyak menzalimi umat, menzalimi rakyat, menzalimi orang kecil, apalagi nanti menjadi legislatif. Akan lebih-lebih lagi dia tuh akan berbuat zalim untuk kepentingan dia sendiri. Bagaimana mungkin orang seperti ini akan menjadi caleg? Manuver Yusuf Mansur yang gemar mengajarkan pengikutnya untuk mencapai tujuan hidup dengan amalan-amalan seperti zikir lafdul jalalah dan bacaan-bacaan ayat tertentu menuai kritik dari salah seorang akademisi yakni Ali Syarif. Tiap hari dia mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan masalah hidup dengan doa-doa, dengan zikir-zikir, dengan ayat-ayat Quran. Diajarkan kepada umatnya, diajarkan kepada siapa saja yang ingin, karena dia publis di medsos-medsos itu. Manfaat membaca ini, manfaat membaca surat ini berapa kali dan lain sebagainya. Ujungnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup. Ujungnya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan hidup. Tapi apa yang dicapai oleh Yusuf Mansur dengan ajaran-ajaran itu, pilihannya kepada Partai Perindo, pilihannya kepada Paytren yang kemudian menjadi rugi, pilihannya kepada bisnis batubara yang merugikan miliaran umat, ya, yang diajak dia untuk berinvestasi. Ya.
itu menurut hemat saya tojanya bertentangan dengan apa yang dia maksud dengan ajaran-ajaran yang dia tebarkan ke jamaah-jamaah. Ali Syarif menilai manuver Yusuf Mansur yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat melalui Partai Perindo yang notabene bukan partai berbasis Islam membuat Ali Syarif heran sebenarnya apa tujuan dari Yusuf Mansur. Ya, yaitu untuk berbagai macam penyelesaian hidup dengan sangat ringan sekali, hanya membaca ratusan kali, ribuan kali, atau beberapa kali ayat yang diajarkan itu, zikir, salawat, dan lain sebagainya. Jadi saya kira ya adalah buat saya itu dia itu tidak mendapatkan hidayah kalau kemudian jatuh pilihannya kepada partai yang dipimpin oleh Haritanu. Tindakan Yusuf Mansur seolah menunjukkan bahwa dia sendiri tak yakin dengan apa yang diajarkan. Ya, di tengah banyak masalah yang menimpa dirinya, Yusuf Mansur bukannya gemar bersedekah jor-joran, menjaga zikir-zikir, wirid-wirid lafzul jalalah, tetapi Yusuf Mansur mengambil jalan melalui partai politik yang visi misinya tak ada perjuangannya untuk Islam. Jadi logikanya di mana? Terus dia mau berjuang melalui Partai Perindo kalau ia berhasil duduk sebagai anggota DPR, kalau kemudian menguasai jumlah kursi di DPR sehingga menjadi mayoritas, lalu bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang signifikan. Tapi kalau hanya sekedar, belum tentu juga dia terpilih karena partainya juga di bawah parliamentary threshold, ya. Itu dia bekerja untuk Haritanu, bekerja untuk Perindo. Apa dia tidak melihat ada partai-partai yang membawa panji-panji Islam yang ini menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, seperti ada P3 di situ, ada PAN di situ, ada PKS di situ, ada PKB di situ, ada Partai Umat di situ. Kenapa kemudian tertarik kepada partai yang ketua umumnya Haritanu itu? Ya. Misinya juga tidak ada kaitannya apalagi dengan ajaran Islam, apalagi dengan misi keislaman. Saya tidak mengerti dalam hal ini, ya. Jadi ini kira-kira ya apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dari awal sampai akhir, ujungnya keputusannya, pilihannya bersama partai yang tidak membawa panji Islam. Mudah-mudahan tidak akan diterima oleh suasana dan iklim perpolitikan di Indonesia, karena orang yang bermasalah, akhlaknya bermasalah, kejujurannya bermasalah, banyak menzalimi orang, janganlah dia itu dijadikan sebagai caleg atau pejabat di Indonesia ini, karena sudah terlalu banyak pejabat-pejabat yang kurang baik akhlaknya, tetapi karena dia itu pegang kekuasaannya, akhirnya dia menjadi pejabat-pejabat yang korup, pejabat-pejabat yang, tapi ya sudah, modal untuk menjadi caleg di mana harus memiliki kapasitas dan akhlak yang baik tidak kamu miliki. Kamu mau berharap dipilih oleh siapa? Tidak ada lagi sudah umat yang akan memilih kamu, karena kamu itu sudah kelihatan dan sudah ketahuan. Orang-orang sudah pada tahu bahwa kamu tidak memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan pada masa lalu yang mestinya berakibat pada sekarang. Kamu tidak mau bertanggung jawab.